perang harga kelihatannya masih akan berlangsung ya. Kalau lihat dari sisi teknikal, kelihatannya harga minyak bisa ke $20 ya, karena Saudi nambah 10 juta barel produksi. Jadi kelihatannya tambahannya cukup besar ya, hampir 100%, sehingga kalau saya lihat harga minyak yang dari posisi $58 per barel bisa ke 20 sampai $30 per barel ya. Apalagi demand-nya juga rendah. Dan Arab Saudi perlu untuk melakukan hal ini karena defisit APBN mereka sudah hampir 10% dari GDP. Jadi mereka harus nambah volume, kalau enggak sulit bagi mereka untuk menutupi defisit APBN mereka ya. Oke Mas, tadi kan sebetulnya untuk prediksi $20 per barel ini kan juga sudah diprediksi begitu oleh analis-analis internasional. Nah kemudian kapan perkiraannya harga minyak akan menyentuh angka tersebut? Kalau saya pikir mungkin bisa 6 sampai 1 tahun ke depan ya, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tergantung seberapa lemah perlambatan ekonomi China yang sebagai net importer minyak terbesar ya. Kalau misalkan China melambat, Amerika melambat, kelihatannya harga minyak kemungkinan akan drop mungkin dalam waktu 6 sampai 1 tahun ini ya. Gradual saya rasa penurunannya ya. Oke, ini artinya bahwa untuk pelemahan harga minyak ini sendiri masih akan berlangsung cukup lama begitu ya Mas ya, dan kemudian penekanannya ini bahwa sangat tertekan begitu atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya nanti tergantung juga dengan, ini kan asumsinya ceteris paribus, artinya asumsinya tidak ada counter siklus dari The Fed untuk mendorong lagi pertumbuhan ekonomi Amerika, terus juga menstimulus, tidak ada stimulus dari G7 untuk mendorong pertumbuhan negara-negara maju, termasuk Cina. Ini masih ada ceteris paribus, maka harga minyak akan tetap di level ini. Tapi kalau misalkan ada counter siklus policy dari The Fed, saya rasa harga minyak bisa mungkin akan kembali naik ya. Cuman sampai saat ini belum terlihat. Dan juga saya rasa investor juga masih berekspektasi bahwa ekonomi Amerika ini akan melambat dan akan menyebabkan masalah likuiditas di sektor perbankan dan sektor pasar modal mereka, sehingga akan mendorong Amerika ke arah resesi. Jadi view-nya dari investor masih cukup buruk, makanya harga minyaknya belum naik ya kalau saya lihat ya. Tapi apakah harga minyak ini akan cenderung turun? Masih akan turun karena katalis-katalis negatif itu masih banyak yang belum di-price-in oleh investor. Tadi seperti seberapa besar sih perlambatan ekonomi Amerika itu nanti dampaknya di kuartal ke pertama dan kedua akibat virus corona ini. Orang masih masih melihat-lihat dampaknya seberapa besar, apakah hitungan mereka, kalkulasi mereka ini tepat dengan harga sekarang. Oke Mas, pertanyaan terakhir ini seperti apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Karena kita ketahui bahwa memang kita masih bergantung terhadap impor migas, seperti apa Mas? Kalau ekspor, kalau misalkan harga minyak turun seperti ini sebenarnya jelek buat neraca perdagangan kita ya. Karena kalau harganya di bawah $40 itu akan memukul ekspor migas kita. Kita kan juga eksportir migas. Jangan lupa kita eksportir migas, jadi saya rasa neraca perdagangan bisa balik lagi defisit setiap bulan sebesar $1 miliar. Seperti posisi 2008, saya rasa defisit neraca perdagangan kita polanya mungkin akan seperti 2018 ya. Seperti 2018 di mana hampir setiap bulan itu kita defisit sekitar $1 miliar. Nah kalau itu yang terjadi, ada pemburukan di defisit neraca perdagangan, saya rasa itu juga akan mempengaruhi rupiah kita. Rupiah kita mungkin bisa ke 14.700 gitu ya, 5 sampai dengan ke 15.000, mengikuti pola seperti 2018 karena neraca perdagangan kita mengalami pemburukan gitu. Nah, terus dilihat juga dari sisi penerimaan pajak. Kalau harga minyak jatuh, maka bagi hasil yang diberikan oleh Pertamina ke pemerintah atau sharing revenue yang diberikan Pertamina ke pemerintah juga itu akan turun. Sedangkan Pertamina itu kan 5 besar ya, salah satu yang terbesar lah untuk penerimaan negara bukan pajak dari sisi APBN. Nah itu juga akan menekan kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus bagi perekonomian Indonesia yang sedang tertekan karena penerimaan pajaknya drop akibat harga minyak yang turun. Oke Mas, jadi kemudian satu pertanyaan lagi nih, seperti apa dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan migas yang ada di Indonesia?
Ya, saya rasa sih marginnya akan squeeze ya, pasti ya, dan kemampuan membayar kewajiban dari perusahaan-perusahaan migas itu juga akan mengalami pelemahan gitu ya. Jadi mungkin akan mengalami kinerja dari perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia ini kemungkinan juga akan melambat lah kemampuannya ya. Dari sisi profitabilitas, dari sisi solvabilitas gitu ya.